Cantik pun demikian, cantik itu ada masanya, cantik itu ada waktunya. Dan kalau sudah ketemu, terus itu cantik itu sudah biasa. Cantik itu sudah biasa. Malah kita lebih tertarik sama ya, orang lain yang mungkin tidak cantik, lebih cantik istri kita. Begitu tertarik sama dia. Kenapa? Nah, ini baru pandangan pertama, istri kita tiap hari kita lihat begitu kan ya. Tapi kalau karena agama ini akan baik semuanya. Ya, agama ini akan berkekalan karena agama itu akan mengantarkan kepada baiknya akhlak, baiknya perilaku, baiknya perbuatan, baik semuanya. Ustadz, ya, saya ingin menikah, umur saya 25 tahun ya, dan saya ingin menikahin seorang wanita sebagaimana kriteria yang Rasulullah SAW sebutkan, yaitu cantik, kaya, berketurunan baik-baik, dan baik pula agamanya. Dan kalau bisa yang seorang yang hafiz, yang hafal Quran, sehingga bisa mendidik anak-anak saya menjadi hafal Al-Quran. Bolehkah saya berangan-angan demikian Pak Ustadz? Terima kasih, jazakumullah khairan. Ngeri-ngeri sedap ini pertanyaan antum ini. Ya. Kalau dibilang boleh ya boleh. Ya, namanya boleh, harapan, cita-cita, angan-angan, masa terlarang sih? Boleh, nggak apa-apa. Ya boleh. Boleh. Dan membicarakan jodoh itu ini membicarakan masa depan. Ya. Berbicara tentang jodoh ini berbicara tentang masalah masa depan. Kenapa? Karena menikah itu bukan hanya untuk seru-seruan, bukan hanya untuk lucu-lucuan, bukan hanya untuk main-mainan, bukan. Ya, menikah itu salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan ketenangan, cinta dan kasih sayang, melahirkan anak-anak keturunan yang soleh dan solehah, anak-anak yang bisa menjadi penyejuk mata, penerus cita-cita, penolong di hari tua, pendoa di kala telah tiada. Ya. Jadi berbicara tentang masalah menikah ini berbicara tentang masalah urusan masa depan. Ya. Dan kita harus serius, fokus. Ya. Fokus. Ya. Bagaimana pertanyaan antum tadi? Betul, Rasulullah SAW itu memberikan kriteria dalam sebuah hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Rasulullah SAW bersabda begini, "Tunkahul mar'atu li arba'." Wanita itu dinikahin karena 4. Yang pertama limaliha, karena harta yang ia punya. Ya. Wali hasabiha, karena garis keturunan yang ia milikin. Ya. Wali jamaliha, karena kecantikan yang ia punya. Wali diniha, dan karena agama yang ia anut, ya, yang ia percayain. Ya. Jadi wanita itu dipilih karena 4 kata Rasulullah, karena hartanya. Ya, harta. Dia orang kaya, ya dia orang kaya berkecukupan. Kan enak dapat istri kaya berkecukupan, jadi nggak perlu kerja gitu ya. Nggak perlu kerja, di rumah saja gitu ya. Apalagi masa corona begini kan. Iya. Yang kedua, wali hasabiha, dia berketurunan baik-baik. Iya, betul. Jadi dalam menikah itu milih bibit, bebet, bobot itu betul ya. Karena tidak semua yang bersisik itu ikan ya kan. Ular juga bersisik gitu kan ya. Iya, ular juga bersisik. Ya, jadi perlu memilih bibit, bebet, bobot, dia dari keturunan bagaimana, anak siapa, apakah dari keturunan baik-baik, ya itu perlu. Karena biasa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Wali jamaliha, karena kecantikannya, ini pun perlu. Kenapa? Ya, jangan sampai Anda menikah, setelah menikah males pulang ke rumah. Kenapa? Karena istrinya jelek gitu ya. Istrinya jelek, nggak mau pulang, ya enggak lah. Ya kita juga pulang, mau semangat dari kerja, kita mau semangat pulang gitu kan ya, karena kita sudah membayangkan manisnya istri kita, cantiknya istri akan menjemput kita gitu. Yang keempat, Rasulullah wali diniha, karena agamanya. Ya kan, agamanya. Dan ingat, lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan penekanan. Kata Rasulullah, fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah wanita itu karena agamanya, maka engkau akan beruntung. Gitu. Jadi penekanan yang Rasulullah berikan, memilih wanita itu karena agama. Kenapa? Coba kenapa? Karena harta bisa hilang dalam sekejap mata. Dengan apa? Dengan adanya bencana, malapetaka atau lain sebagainya lah. Ya.
Keturunan yang baik-baik pun, ya keturunan bisa tercoret dengan seketika. Karena apa? Karena aib yang dilakukan oleh satu keluarga. Ada gadis baik-baik, perempuan baik-baik, semuanya. Tahu-tahu bapaknya korupsi, begitu banyak korupsi, hancur semua nama baik bapaknya, nama baik anaknya. Ya kan? Cantik pun demikian. Cantik itu ada masanya, cantik itu ada waktunya. Dan kalau sudah ketemu, terus itu cantik itu sudah biasa. Cantik itu sudah biasa. Malah kita lebih tertarik sama orang lain yang mungkin tidak cantik, lebih cantik istri kita. Begitu tertarik sama dia. Kenapa? Nah, ini baru pandangan pertama. Istri kita tiap hari kita lihat begitu kan ya. Tapi kalau karena agama ini akan baik semuanya. Ya, agama ini akan berkekalan karena agama itu akan mengantarkan kepada baiknya akhlak, baiknya perilaku, baiknya perbuatan, baik semuanya. Ya, wanita yang tahu agama dia akan baik mendidik anaknya. Wanita yang tahu agama dia akan baik bagaimana melayani suaminya. Wanita yang baik dia akan tahu bagaimana memperlakukan keluarga suaminya dan lain sebagainya. Karena agama. Ya. Karena agama. Jadi pilih karena agama. Dan kalau antum menginginkan istri antum baik, ya, istri antum baik, ya. Istri antum baik, cantik, kaya dan sebagainya, ya. Untuk apalagi antum menginginkan istri yang hafal Al-Quran, yaitu yang pertama ukur diri kita. Ya, lihat kadar kita gitu loh. Ya. Karena bagaimana jodoh kita itu cerminan karena bagaimana diri kita itu cerminan bagaimana jodoh kita. Kalau antum ingin jodoh yang baik, ya perbaikin diri antum. Coba lihat dalam surah An-Nur ayat yang ke-26. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah Subhanahu wa taala berkata al-khabisatu lil-khabisin. Ya. Wal khabisuna lil khabisat, ya, wat thayyibatu lit thayyibin, wat thayyibuna lit thayyibat. Kata Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang buruk, yang keji itu untuk laki-laki yang keji. Ya. Dan laki-laki yang buruk, laki-laki yang rusak, laki-laki yang keji itu untuk wanita yang keji. Artinya apa? Artinya sama. Bagaimana diri kita, begitulah jodoh kita. Ya. Begitu juga wat-thayyibatu lit-thayyibin. Perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Wat-thayyibuna lit-thayyibat. Ya. Laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik. Jadi kalau kita memperbaiki diri kita, maka demikianlah jodoh yang akan Allah Subhanahu wa datangkan kepada kita. Tapi kalau kita tak menghiraukan bagaimana diri kita, tak sungguh-sungguh belajar agama, tak sungguh-sungguh pula beribadah dan lain sebagainya lah dari kebaikan-kebaikan yang harusnya kita tempuh. Tak sungguh-sungguh kita mempelajari bagaimana berakhlak yang baik, bagaimana amanah dan lain sebagainya. Ya, macamnya sih jodoh kita ya nggak jauh-jauh dari situ. Ya, karena gambaran bagaimana jodoh kita, ya bagaimana diri kita. Jadi kalau Anda, ikhwan semua, ingin mendapatkan jodoh yang terbaik, perbaikin diri Anda. Insya Allah, dengan Anda memperbaiki diri Anda, dengan kita memperbaiki diri kita, perlahan tapi pasti Allah akan dekatkan jodoh yang terbaik buat kita. Yakinlah.